Nah, kita akan menghitung nilai persediaan akhir harga pokok penjualan dengan menggunakan metode FIFO perpetual. Jadi yang disebut dengan FIFO adalah first in first out, atau barang yang pertama masuk dan pertama keluar. Dan kita bantu oleh kartu persediaan. Dan tanggal 1 itu deskripsinya tuh saldo awal. Kita tulis. Dan karena saldo awal, maka kita masukkan ke balance. Unitnya tuh 45. Ini ya. Price-nya tuh harga satuan yaitu 5.700.000. Terus totalnya tuh kita kalikan unit dengan price. Dan inilah total dari unit kali price-nya. Transaksi yang pertama itu tanggal 2. Tanggal 2 melakukan penjualan secara kredit, yaitu 15 unit. Ini ya. Deskripsinya tuh toko Zulfa. Kita masukkan ke kolom out karena mengeluarkan barang. 15 unit. Price-nya tuh atau harga satuannya tuh 5.700.000. Cara mencari totalnya tuh kita kalikan. Karena di balance masih ada 45, maka kita akan kurangi yang ada di out, unitnya 15. Price-nya atau harga satuannya 5.700.000. Totalnya kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu tanggal 3 ya, kita melakukan retur penjualan, yaitu 2 unit. Kita masukkan dulu tanggalnya. Kita masukkan ke evidence. No-nya tuh yang ini. NK strip 1. Deskripsinya tuh toko Zulfa. Kita masukkan ke out 2 unit. Price-nya tuh 5.700.000, tetapi dikasih kurung yang artinya kebalikan dari out. Cari totalnya tuh sama seperti cara tadi, unit kali price.
di balance unitnya masih ada 30, maka kita tambahkan yang di out, yang unit 2 ini kita tambahkan harga price-nya atau harga satuannya 5.700.000. Mencari totalnya sama dengan tadi. Kita masuk ke transaksi yang keempat. Transaksinya tuh menjual secara tunai. Tanggal 5, kita tulis di sini tanggal 5. Evidennya tuh kayak gini, N-12/01. Deskripsinya pelanggan tunai. Kita masukkan ke out, yaitu 2. Harga satuan 5.700.000. Totalnya 11.400.000. Kita masukkan ke balance 30, kita kurangkan dengan unit yang ada di out 2. Harga satuannya 5.700.000. Totalnya kita kalikan lagi unit dan price. Kita masuk ke transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima, transaksinya melakukan pembelian secara kredit, yaitu tanggal 8. Evidence-nya itu P011. Deskripsinya itu PT Ramajaya. Kita masukkan ke in, yaitu 20 unit. Dan price-nya atau harga satuannya 5.700.000. Totalnya sama kayak tadi, unit kali price. Kita langsung masukkan unit yang di balance, kita tambahkan unit yang ada di in, yaitu 20. Harga satuannya 5.700.000. Totalnya sama kayak tadi caranya. Kita masuk ke transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6, transaksinya penjualan kredit. Kita tulis dia melakukannya tuh tanggal 13, jadi kita tulis 13. Evidence-nya tuh nih, manufakturnya. Deskripsinya tuh toko Faras. Kita masukkan ke out, yaitu 25. Harga satuan 5.700.000. Totalnya, terus yang di balance, yang di unit kan masih ada 50.
kita kurangkan di unit yang di odd, yang ini 25, jadi 50 kita kurangkan 25. Harga satuannya 5.700.000, totalnya 142.500.000. Kita masuk ke transaksi yang ketujuh. Transaksi yang ketujuh itu pembelian secara kredit. Di sini transaksinya dilakukan pada tanggal 16. Jadi kita tulis tanggal 16. Evidence-nya tuh nofakturnya yang ini. Deskripsinya tuh PT Raska Berkah. Kita masukkan ke IN sebesar 25 unit. Harga satuan 5.700.000. Totalnya tuh sama caranya kayak tadi. Unit dikali risk atau harga satuan. Terus kita langsung masukkan ke balance. Ini kita tambah unit yang di balance sama unit yang di in. 25 ditambah 25. Harga satuannya 5.700.000. Totalnya 285 juta. Kita masuk ke transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-8, pembelian secara kredit. Ini transaksinya dilakukan pada tanggal 19, jadi kita tulis tanggal 19. Evidence-nya itu 411. Ini. Deskripsinya tuh PT Tunas Nalendra. Kita masukkan ke IN. Ini 15 unit. Price-nya tuh 5.700.000. Totalnya. Lalu langsung kita masukkan ke balance unit. Unit yang ini masih ada 50. Jadi kita tambahkan sama yang 15 unit yang ada di IN. Price-nya tuh itu harga satuannya ya. Totalnya tuh 370.500.000. Kita masuk ke transaksi yang ke-9. Transaksinya tuh retur pembelian. Transaksinya dilakukan pada tanggal 20, jadi kita tulis tanggal 20. Evidennya tuh yang ini. Deskripsinya PT Tunas Nalendra. Kita masukkan ke IN. Yang ini 1. Harga satuannya tuh kita kasih kurung yang artinya kebalikan dari IN. Totalnya tuh, dan kita masukkan ke balance 65, kita kurangkan unit yang ada di IN, yaitu 1. Harga satuannya tuh 5.700.000. Totalnya tuh 364.800.000. Dan kita masuk ke transaksi yang ke-10. Transaksi yang ke-10 melakukan penjualan secara kredit.
Transaksinya tuh dilakukan pada tanggal 24. Jadi kita tulis di sini tanggal 24. No fakturnya yang ini. Deskripsinya SMK Negeri 100. Kita masukkan ke out, yaitu 1 unit. Harga satuan 5.700.000. Totalnya sama, kita kalikan unit sama price. Lalu kita masukkan ke balance. Di balance unitnya itu masih 64. Maka kita kurangkan dengan unit yang di out itu adalah 1. Jadi 64 kita kurangkan 1. Harga satuannya 5.700.000. Totalnya tuh 359.100.000. Dokumen transaksi yang ke-11 tuh transaksinya melakukan penjualan secara kredit pada tanggal 28 Desember. Jadi di sini kita tulis tanggal 28. Dividennya tuh no fakturnya yang ini F-12/04. Deskripsinya tuh toko Zahra. Kita masukkan ke out, yaitu 3 unit. Harga satuan 5.700.000. Totalnya tuh unit dikali price. Kita masukkan ke balance, tapi kita kurangkan dulu unit yang di balance 63 kurang unit yang ada di out 3. Jadi 63 kita kurangkan 3. Price-nya tuh atau harga satuannya tuh 5.700.000. Jadi nilai persediaan akhirnya tuh yang ini 342 juta. Jadi beginilah cara mengerjakan kartu persediaan barang menggunakan metode FIFO. Sekian, terima kasih.